Tiga anak meninggal dunia dalam kebakaran rumah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Api diduga berasal dari lilin yang dinyalakan korban saat terjadi pemadaman listrik. Belas orang hilang kapal Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pencarian pun terus diperluas. Sepekan menjadi kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris mundur. Alasan kesehatan menjadi alasan utama Hotman tidak kembali membela kliennya dalam 3 kasus dugaan korupsi. Sementara hari ini Kejagung menjadwalkan ex-Jampitsus untuk diperiksa. Siapakah yang akan menggantikan Hotman dan akankah kasus ini akan diadili secara transparan? Kita akan bahas dalam dialog di pagi hari ini. Rudal Amerika Serikat menghantam perbatasan Iran dan Irak. 2 orang tewas dan 11 orang lainnya terluka. Sempat berada di level tertinggi sepanjang masa pada Januari lalu di Rp3.100.000 per gram. Hingga kini harga emas jatuh 17% dan belum mampu bangkit ke harga tertingginya. Dengan penurunan harga emas, apakah saat ini waktunya beli atau tahan dulu? Dan bagaimana bagi mereka yang sudah terlanjur membeli di harga tinggi? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya. Halo saudara, selamat datang di Sapa Indonesia Pagi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Sapa Indonesia Pagi telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Bersama saya, Yan Rahman. Dan saya, Priyamana Tenaya. Hari Kamis ini masih menjadi apa ya, Yan ya? Kemarin tuh dor gitu ya. Dramanya banyak ini di kasus 3 korupsi yang menjerat mantan Jampitsus. Di mana pengacara FA ini kemudian mundur, Hotman Paris, dan yang kita soroti juga adalah ketika dipanggil di hari Rabu, yang bersangkutan tidak datang, karena dengan alasan kesehatan. Alasan kesehatan, betul, dan hari ini kembali akan dipanggil. Tapi masalahnya sekarang, sprindiknya nambah gitu loh. Jadi yang dipanggil kali ini adalah untuk sprindik yang paling baru, yaitu sprindik tentang TPPU, yang mana sudah ada 3 sprindik sebelumnya, soal Asabri, soal Krakatau Steel, soal batu bara. Nah sekarang ada sprindik baru yang merupakan TPPU. Nah kita bingung gitu, ini sebenarnya sprindiknya ada berapa, kemudian statusnya bagaimana, dan ini penanganannya seperti apa. Semakin rumit sepertinya kasus ini. Dan tentu tugas kita juga untuk memperjelas dan menyederhanakannya ya, dari 4 sprindik ini, bagaimana tadi statusnya, ada yang tersangka dan juga ada yang saksi. Sprindik mana yang tersangka, sprindik mana yang juga statusnya saksi, itu yang nanti kita akan tentunya perjelas begitu di informasi-informasi di Sapa Indonesia Pagi tentunya. Selain terkait dengan dar-der-dor tadi, ada juga dar-der-dor di dunia investasi, yaitu soal emas begitu ya. Kita ketahui emas itu sempat menyentuh angka tertinggi di Januari 2026 di harga 3.100.000-an, kemudian turun di bulan ini di angka 2 juta ataupun level 2.500.000 hingga 2.600.000 per gram itu emas antam gitu. Turunnya hampir 17%. Ini jadi banyak yang berpikir begitu, apakah emas ini menjadi instrumen yang stabil atau naik turunnya tinggi begitu, volatilitasnya juga tinggi begitu, karena memang keputusan membeli emas karena dinilai awalnya stabil. Banyak juga yang kebingungan apakah ini saatnya jual atau apakah ini potensi untuk membeli karena harganya sudah rendah. Nanti kita akan membahasnya lebih jauh tentunya di Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sebelum kita membahas ke sana, Bre dan juga saudara, ada informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini, yaitu terkait dengan sebuah rumah indekos dan salon di Makassar, Sulawesi Selatan yang hangus terbakar pada Kamis malam. 2 orang meninggal dunia.
Dua rumah di permukiman padat penduduk di Memajang, Kota Makassar terbakar. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung sulit. Sebanyak 12 mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Agar tidak merambat ke rumah lain, usai pemadaman dan pendinginan, petugas menemukan 2 orang dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat terjebak di dalam kebakaran. Ya, korban jiwa ditemukan di dalam kamar mandi. Ada 2, seorang nenek dan satu lagi anggota keluarganya. Itu masih info awal Pak Kadis ya? Ya, info awal. Ini dari hasil dari terdampak ini ada berapa banyak rumah tadi Pak Kadis? Ada 2 rumah. Ya, kebetulan yang tadi ini ada salah satunya salon. Kemudian ada 1 rumah juga yang kena dampak. Untuk pemicu kebakarannya apa Pak? Pemicu kebakaran sementara masih dalam penyelidikan. 3 anak bersaudara tewas terbakar saat rumah panggung yang mereka tinggali di Kampung Babakan, Bandung, Desa Wangunreja, Kabupaten Sukabumi, ludes dilalap api pada Kamis malam. Kebakaran diduga dipicu lilin saat terjadi pemadaman listrik. Video amatir warga merekam kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah panggung di Kabupaten Sukabumi. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan yang didominasi material kayu. 3 anak bersaudara yang sedang tertidur di dalam kamar tewas terjebak api. Sementara kakek dan nenek korban berhasil menyelamatkan diri. Polisi menduga kebakaran berawal dari lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik. Ketiga korban tidak sempat menyelamatkan diri hingga ditemukan meninggal dunia di dalam rumah. Jenazah ketiga korban telah dievakuasi dan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Kronologi anak pertama menyalakan lilin di ruang tamu karena kondisi lagi mati lampu. Nah, setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Berapa orang di dalam rumah Bang? Di dalam rumah ini totalnya ada 5, jadi 3 meninggal dunia, yang 2 selamat. Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Informasi selanjutnya, saudara, sebuah sepeda motor ludes terbakar saat melintas di Jalan Nginden, Surabaya pada Kamis siang. Kebakaran diduga akibat percikan api dari busi yang menyambar selang bensin. Sepeda motor yang hendak digunakan pemiliknya untuk membeli sembako tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke instalasi kabel internet yang melintang di atas jalan. Petugas damkar Sukolilo yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ini pemilik motor lagi belanja kebutuhan sepatu dan tiba-tiba di bawah motor di busi mengeluarkan api, mungkin konslet dari busi mungkin. Diduga hilang kendali, sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal saudara. 8 orang terluka. Bus yang melaju dari arah kota Pariaman ke kota Padang tiba-tiba menabrak pohon hingga terbalik. Akibat kejadian, 8 orang mengalami luka-luka. Badan bus yang melintang di jalan sempat menimbulkan kemacetan panjang. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk meminta keterangan sopir bus yang sedang dirawat. Informasi awalnya kecelakaan tunggal. Satu unit bus datang dari arah Pariaman atau pusat batas kota menuju pusat kota Padang. Sopir sendiri ini gimana kondisinya? Masih di M Jamil, lagi pendataan sama anggota tiket bakalan. Ini juga sempat membuat kemacetan ya, Membuat kepadatan dan kemacetan.
Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Bandung menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis bibit sintetis ke dalam lapas. Modus yang digunakan terbilang tidak biasa karena pelaku menyembunyikan paket narkotika di dalam batang sayur kangkung yang dikirimkan untuk seorang warga binaan. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas narkotika kelas 2A Bandung. Seorang perempuan yang datang menggunakan ojek daring mengantarkan paket makanan yang ternyata berisi barang terlarang. Untuk seorang narapidana kasus narkotika, petugas lapas yang curiga ini akhirnya memeriksa paket itu yang ternyata isinya narkoba jenis sintetis 6,5 gram yang disembunyikan di dalam sayur kangkung. Kasus ini tengah diserahkan ke polisi untuk diselidiki. Kurang lebih jam 11 tadi ketika memeriksa salah satu pengunjung perempuan berinisial N, kami menemukan di sayur kangkung yang kami duga kuat itu narkotika. Kami langsung mengamankan dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres. Alhamdulillah ketika kami buka bersama-sama barang bukti tersebut, memang betul barang tersebut adalah narkotika jenis sinte dan di dalam sayur kangkung tersebut terdapat 10 paket dengan jumlah bruto kurang lebih 6,5 gram. Petugas Satres Narkoba Polrestabes mengejar kurir pembawa 24 kg sabu yang disimpan di dalam dinding mobil di Tol Trans Sumatera Kabupaten Asahan. Pelaku bahkan sempat melaju hingga kecepatan lebih dari 150 km per jam hingga membuat petugas sempat kehilangan jejak. Pengejaran diwarnai sejumlah tembakan peringatan sebelum akhirnya pelaku diringkus di perkebunan sawit sekitar gerbang tol Asahan. Polisi menemukan sabu yang beratnya mencapai 24 kg tersimpan di seluruh dinding mobil. Berapa barang buktinya? Kau bawa nggak? Berapa? Ini kita temukan ya. Oke. Melakukan pengejaran di area tol kisaran sekitar 10-12 km dan berakhir di exit tol ini karena barang itu akan dari Aceh akan dibawa ke Jakarta. Yang bersangkutan menggunakan modus dengan mengelabui seluruh barang-barang haram ini disimpan di dalam dashboard ataupun ditanam di dalam bodi mobil. Kita ke informasi lain, saudara, warga mengamuk dan mengepung rumah suami istri terduga pelaku pencabulan di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi dari Polsek Teluk Nibung dan Polres Tanjung Balai mengevakuasi pasangan suami istri dari dalam rumah setelah keduanya diduga berbuat cabul terhadap anak di bawah umur. Masa yang sejak Rabu sore mengepung rumah ini berusaha menghakimi pasangan suami istri ini. Polisi bahkan nyaris menjadi sasaran amukan warga. Pasangan ini kemudian ditangkap oleh Polres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan. Bang, aksi tadi bang dipicu apa nih bang? Aksi ini mungkin boleh jadi dipicu ada beberapa warga yang datang ke rumah, mungkin ada perlawanan pembicaraan sehingga terjadi pemicu ramainya atau datangnya massa. Kita yang bertugas di wilayah ini kita tidak dapat menyampaikan berapa kali sebenarnya terjadi ini. Cuman dari beberapa informasi sudah pernah terjadi. Pencurian di rumah kosong terjadi di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam rumah tanpa merusak pintu maupun jendela, kemudian menguras sejumlah barang berharga milik korban dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Ya Allah, Robi. Pencurian terjadi saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya untuk arisan keluarga yang berlokasi tak jauh dari rumah tersebut. Saat korban kembali ke rumah, pintu depan sudah terbuka. 4 kamar di dalam rumah telah diacak-acak oleh pelaku.
Pelaku membawa kabur 1 unit PlayStation 3, 2 telepon genggam, 1 tablet, serta tabungan ataupun celengan berisi uang 3 juta rupiah. Oh, udah dicek sebelumnya. Saya membawa benda tumpul untuk melawan si pelaku. Ternyata pelaku udah nggak ada di kamar saya juga. Buat jaga-jaga gitu. Buat jaga-jaga. Saya manggil tetangga yang namanya Kak Kembay. Terus saya ngajak dia berdua masuk untuk mengontrol ke tempat kamar-kamar lain. Jadi 4 kamar semua diacak-acak. 14 orang hilang di kapal Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Ini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pencarian pun diperluas. Informasi lengkapnya kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tim SAR menemukan 1 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Total 4 orang meninggal akibat kecelakaan kapal di Kepulauan Selayar. Korban ditemukan terdampar di pinggir pantai Pulau Matalang, Sulawesi Selatan. Tim SAR selanjutnya mengevakuasi jenazah untuk proses identifikasi. Hingga kini, sebanyak 14 orang masih dinyatakan hilang usai KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu lalu di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Saat ini 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia yang dimana salah satu diduga penumpang dari KM Nurul Salsa ini. Ditemukan di sekitar sebelah timur laut Pulau Matalang sekitar 100 meter dari pinggir pantai dan langsung dievakuasi ke pulau untuk dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke pulau. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Afrian Syah Lahia. Afrian, selamat pagi. Ini ada total 14 korban ditemukan. Bagaimana kemudian proses pencarian pada pagi ini? Apakah sudah mulai dilakukan? Dan bagaimana pula dengan titik pencarian pada pagi hari ini? Ya, baik. Untuk hari ini, tim SAR gabungan sejak pukul 7 waktu setempat itu sudah melakukan proses pencarian terhadap 14 korban kapal Nurul Salsa yang tenggelam beberapa waktu lalu di perairan Kepulauan Selayar. Nah, pada proses pencarian ini, tim SAR membagi beberapa titik, yaitu melakukan pencarian di sekitar Pulau Matalang maupun Pulau Sabalana, di mana sejak kemarin itu ada 1 korban yang ditemukan diduga merupakan penumpang kapal dari KM Nurul Salsa yang terdampar di sekitaran pulau perairan Kabupaten Pangkep. Nah, untuk jenazah ini sudah dilakukan penjemputan oleh pihak SAR menggunakan KM Pacitan menuju Kota Makassar untuk dilakukan identifikasi oleh pihak DFI Bidokes Polda Sulsel. Dan hasil konfirmasi kami ke beberapa pihak, 2 jenazah yang telah diidentifikasi oleh Bidokes Polda itu sudah dalam perjalanan dari Kota Makassar menuju Kepulauan Selayar untuk disemayamkan di rumah duka. Dan kondisi saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar itu kondisi cuaca yang sedang hujan gerimis, dan pada saat ini proses pencarian tetap dilakukan. Rahman. Baik, Afrian,
kalau kita mengacu dari keterangan Anda bahwa cuaca saat ini masih hujan begitu, selain kendala cuaca, apakah ada kendala lain yang ditemukan oleh tim pencarian dan berapa banyak personel yang diterjunkan pada pagi hari ini? Ya, baik. Untuk hari ini ada sekitar 300 personil dan melibatkan warga setempat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban yang belum ditemukan dari insiden tenggelamnya KM Nurul Salsa di sekitaran perairan Kabupaten Kepulauan Pangkep, Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Afriansyah Lahia yang melaporkan langsung dari perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Tadi disebutkan bahwa pencarian sudah dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah dan ada beberapa kendala yang ditemukan oleh petugas begitu yang hari ini ataupun pagi ini melakukan pencarian, termasuk kondisi cuaca yang masih gerimis. Sekali lagi terima kasih Afriansyah Lahia atas laporan langsungnya. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke sorotan lain. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar Istimewa Ulama sebagai rangkaian peringatan hari lahir PKB. Forum ini menjadi wadah menyerap aspirasi ulama dalam merumuskan kebijakan politik dan kebangsaan. Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Kiai Haji Syaifullah Maksum, ini menyatakan Istimewa Ulama merupakan komitmen PKB untuk melibatkan kiai dan ulama dalam menyusun sikap serta kebijakan politik nasional. PKB ingin memastikan setiap langkah politik tetap selaras dengan aspirasi ulama. Forum membahas 4 isu strategis, yaitu kebangsaan, perekonomian, pendidikan, pesantren, dan persiapan Muktamar Nahdlatul Ulama. Di bidang ekonomi, peserta mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan penekanan pada perbaikan tata kelola dan pengawasan. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar. Ini adalah kali yang ketiga mungkin dalam 1-2 tahun ini PKB menghadirkan para ulama dari seluruh Nusantara yang menjadi isyarat bahwa PKB ingin selalu bersama kiai ulama untuk mengambil kebijakan politik dalam skala nasional. PKB tidak ingin sikap, langkah, dan gagasan politiknya itu berseberangan atau tidak seaspirasi dengan gagasan dan aspirasi para ulama. Itu intinya. Dalam peringatan hari lahir ke-28 PKB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa PKB siap mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melalui perbaikan regulasi dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional dan mendorong arah baru ekonomi konstitusi. Bersyukur, berbahagia, dan bangga. Hari ini tepat 23 Juli 2026, usia PKB memasuki usia yang ke-28. Tema ulang tahun PKB yang ke-28 kali ini adalah arah baru amanat ekonomi konstitusi. Dan tema ini dipersingkat dengan satu kata, Prabowonomics. Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh. Ya, dalam peringatan hari lahir ke-28 PKB, Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu dan menyebut dukungan PKB merupakan penghormatan sekaligus penyemangat bagi pemerintah untuk terus menjalankan arah baru ekonomi berdasarkan konstitusi. Prabowo juga mengapresiasi kesepakatan Istimewa Ulama yang disampaikan PKB sebagai dukungan untuk memperkuat kesejahteraan Indonesia. Sungguh merasa bahagia dan merasa terharu hadir di acara malam hari ini.
Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi kita. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Kita ingin merdeka agar kita, seluruh rakyat Indonesia, hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita? Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini? Saya sangat terima kasih. Saya benar-benar tersentuh tadi rekomendasi Ijtimah ada luar biasa ya. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah difahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu. Saya yakin semua partai dalam koalisi kita sudah berada di arah ini. Kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita diambil terus. Sepekan menjadi kuasa hukum ex Jampitsus Hotman Paris mundur. Kesehatan jadi alasan utama Hotman tidak kembali membela kliennya dalam 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU. Sementara hari ini Kejagung menjadwalkan ex Jampitsus untuk diperiksa. Siapakah yang mengganti Hotman dan akankah kasus berjalan transparan? Kita bahas dalam dialog pada pagi ini. Usai jeda. Pengacara Hotman Paris Hutapea mundur sebagai kuasa hukum ex Jampitsus yang terjerat 3 kasus korupsi besar dan TPPU. Hotman beralasan harus berobat karena sakit. Pengunduran diri disampaikan Hotman usai pemeriksaan medis di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah. Sebelum mundur sebagai kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman mendapat kritik hingga berujung laporan polisi atas ucapannya usai mendampingi pemeriksaan Febri sebagai tersangka di Kejagung. Persatuan Wartawan Indonesia PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas ucapan yang dinilai menghina profesi jurnalis. Sebenarnya menyakiti hati, sekaligus menyinggung profesi wartawan ya. Jadi untuk itu kami dari PWI Persatuan Wartawan Indonesia Pusat ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Seperti kita ketahui, wartawan itu cerdas-cerdas loh. Ini supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa dibalik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan
berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksudkan, bukan lalu menghina profesi wartawan. Tak hanya itu, Hotman juga menjadi sorotan saat mempersoalkan penetapan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman bilang penetapan tersangka dilakukan tanpa pemberitahuan atau izin Presiden Prabowo. Hingga ex-Jampitsus adalah korban kriminalisasi, padahal Febri adalah orang kebanggaan Presiden. Meski Hotman mundur, kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah tetap berjalan di Kejagung. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar yang ditemukan di rumahnya, penyidik memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS pada Rabu 22 Juli 2026. Namun Febri tidak hadir karena alasan kesehatan, sedangkan satu saksi lainnya, NH, tidak hadir tanpa pemberitahuan. Rencananya Jumat 24 Juli 2026, keduanya akan kembali dipanggil untuk diperiksa penyidik. Tim Liputan, Kompas TV. Dengan alasan sakit, pengacara Hotman Paris Hutapea mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang terjerat dalam 3 kasus korupsi besar dan TPPU. Sebelumnya saat menangani kasus ex-Jampitsus, Hotman memang terkena masalah karena pernyataan kontroversial, mulai dari dianggap menghina jurnalis hingga menyebut kasus Febri Adriansyah adalah kriminalisasi. Kemudian bagaimana mendorong agar kasus ex-Jampitsus ini diperiksa secara adil. Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Nur Rohman, yang sudah bergabung di sambungan daring. Halo, selamat datang Prof. Hipnu dan juga Pak Nur Rohman di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat. Pak Rohman, Pak Henggi. Baik, selamat pagi. Saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, kita lihat ada sedikit drama dalam tanda kutip di kasus 3 korupsi yang menjerat ex-Jampitsus. Belum kita lihat sprindiknya yang luar biasa. Ada banyak sekarang, ada 4. Kita sebelum ke sana, ada drama nih soal Hotman Paris yang kemudian mundur dari pengacara ex-Jampitsus. Anda melihat ada apa di balik ini dan apakah ada pengaruhnya terhadap jalannya kasus? Ya, kalau drama saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita melihat sebagai bentuk sistem peradilan yang baik, apalagi berdasarkan kuhap baru, seorang tersangka itu adalah didampingi kaitannya dengan penasihat hukum, namanya advokat sekarang, jadi bukan penasihat hukum lagi, advokat, itu berhak mendampingi baik dari sejak awal, penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Apalagi ini adalah sebagai tersangka. Oleh karena itu, dalam hal suatu pemeriksaan yang baik, karena sistem peradilan baik itu ada 4 indikator. Satu adalah public hearing, mendengar. Makanya di sini nanti nggak bisa seorang tersangka tanpa diperiksa didampingi, pasti mendengar. Baik mendengar dari tersangkanya maupun pendampingnya, kuasa hukumnya. Yang kemudian adalah pembuktian. Makanya pembuktian itu akan dilakukan, termasuk kemarin Kortas sudah membuktikan adanya FBI, adanya Pegadaian, adanya BI, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya suatu independensi. Independensi itu adalah suatu peradilan yang independen. Mudah-mudahan ini kita lihat nanti Kejaksaan pun juga independen terhadap perkaranya. Yang terakhir, adanya suatu keseimbangan bantuan hukum. Oleh karena itu, dalam suatu perkara ini, seandainya nanti Pak Febri belum didampingi, akan mundur, Mas. Karena sebagai bentuk keseimbangan, advokat itu harus hadir, mendampingi sebagai suatu peradilan yang baik yang tadi saya katakan sebagai indikator yang keempat. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini bisa juga nanti mundur-mundur. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Pak Febri segera menunjuk advokat lain untuk mendampinginya. Karena sebagai bentuk pendampingan itu ada suatu equal peradilan. Karena peradilan kita itu bergeser dari arah civil law ke arah common law. Ini yang sekarang berkembang dalam suatu penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, saya ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, mungkin kita belum dengar siapa pengganti dari Hotman Paris untuk mendampingi ex-Jampitsus. Dan hari ini rencananya akan dipanggil yang bersangkutan untuk diperiksa kembali. Nah, jika memang belum menunjuk kuasa hukum, dan apakah ini akan kasusnya berpotensi untuk mundur-mundur lagi karena menunggu yang bersangkutan menunjuk kuasa hukum untuk diperiksa mungkin hari ini? Kami mengomentari kaitannya dengan advokat. Seperti kita ketahui, Pak Hotman Paris kan merupakan salah satu
salah satu advokat, dan masih banyak lagi advokat yang lain mendampingi tersangka FA ini. Dan hari ini rencananya kami juga melakukan pemantauan langsung terhadap jalannya proses pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka yang akan dilaksanakan pada hari ini di Kejaksaan Agung. Kemudian Pak Nur Rahman, apakah ada kabar bahwa ex-Jampitsus hari ini akan datang karena di hari Rabu kemarin ini yang bersangkutan tidak hadir? Ya, mudah-mudahan kita berharap yang bersangkutan bisa hadir, dan kami yakin karena Pak FA ini juga kan masih merupakan jaksa aktif ya, sehingga kami berharap beliau mengedepankan harusnya kejaksaan agar kepercayaan masyarakat bisa terjaga, dan tentunya perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas karena memang masih banyak perkara-perkara lain yang harus juga secara paralel diselesaikan. Oke, baik Pak Nur Rahman, untuk pemeriksaan hari Rabu yang datang ini adalah DR dan juga TS yang bersangkutan ex-Jampitsus tidak hadir, kemudian ada satu lagi NH yang tidak hadir di sana. Kemudian ketika dari Komjak hari Rabu ini juga ikut melihat ataupun juga mengawasi pemeriksaan, seperti apa prosesnya dan apa yang bisa Anda tangkap dari pemeriksaan di hari Rabu itu? Proses yang kami pemantauan di hari Rabu kemarin, kebetulan kami diterima langsung oleh Pak Jaksa Agung, dan komitmen Pak Jaksa Agung jelas sangat tegas menyampaikan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan, tidak berbelit, dan kemudian adapun FA nggak hadir karena alasan kesehatan. Mudah-mudahan di hari ini beliau bisa hadir memenuhi panggilan dari jaksa penyidik. Sejauh ini masih on track, Pak Nur Rahman, kalau Anda melihat? Sejauh ini on the track, walaupun masih ada hal-hal kecil yang perlu diperbaiki, tentunya kita bisa melakukan langsung memberikan rekomendasi untuk segera diperbaiki. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, yang sekarang menjadi pertanyaan publik ataupun masih mengganjal di publik seperti itu. Ex-Jampitsus belum ditahan, sementara tersangka yang lainnya, DR dalam kasus Asabri ini sudah ditahan. Kemudian Anda melihatnya, ada apa sebenarnya? Apa kemudian alasan ataupun pertimbangan yang bisa mempertimbangkan seorang tersangka tidak ditahan dalam sebuah kasus? Ya, gini Mas, ini memang dampak dari KUHP baru. KUHP baru itu meletakkan sebagai upaya paksa penahanan. Kalau kita KUHP lama itu subjektif murni. Subjektif ada pada penegak hukum, apakah itu polisi, apakah itu jaksa atau hakim. Sekarang diatur secara objektif. Kalau kita lihat di dalam pasal 100 KUHP 5, ya 100 KUHP, itu dijelaskan bahwa penahanan itu bisa dilakukan dengan tataran yang objektif dan terukur. Nah, terobjektif terukur itu dijelaskan ada 8 poin. Di antaranya adalah proaktif. Nah, sekarang pertanyaannya, ini dengan tidak hadir ini proaktif atau tidak? Nah, itu indikator, ya kan? Kedua, menghalangi suatu tindak pidana. Ketiga, ada suatu kekhawatiran dari tersangka yang bersangkutan atas tindakan yang lain. Keempat, adanya suatu tindakan-tindakan yang mungkin mengkacaukan. 8 indikator itu bisa dilihat aktivitas, kondisi, keadaan si tersangka. Jadi kalau memang situasi bisa proaktif setiap saat dipanggil, setiap saat diperiksa, tidak ada kekhawatiran, tidak ada dugaan mengurangi lagi, tidak ada menghilangkan barang bukti, itu memang nggak perlu. Tapi kalau memang sampai misalkan hari ini tidak hadir, kemudian tidak hadir lagi, itu potensi terhadap indikator objektif yang terukur itu terabaikan. Sehingga kalau seperti itu bisa melakukan suatu penahanan, ya itu Mas. Ini makanya di sini sebetulnya dilakukan atau tidak juga tergantung bagaimana tersangka itu bisa atau kuasa hukumnya menerjemahkan di pasal 100. Yang kedua, memang kalau kita bandingkan dengan DR ya kayaknya ada diskriminatif. Nah, disitulah ada suatu pertimbangan penyidik kenapa yang satu ditahan, kenapa tidak ditahan. Nah, ketika tidak ditahan inilah yang menjadikan pertanyaan publik, bisa nggak menerjemahkan dari pasal 100 sebagai objektif yang terukur itu ada pada seseorang tersangka yang sedang diperiksa. Kalau itu bisa diterjemahkan, ya nggak perlu. Tapi kalau ternyata tidak, nah saya kira ini ada suatu catatan sendiri bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menerapkan upaya paksa. Gitu kira-kira. Baik, Pak Nur Rahman, ini menjadi poin yang Anda catat juga tidak? Kemarin hari Rabu yang bersangkutan, ex-Jampitsus tidak datang, dan misalnya hari ini tidak datang kembali, bisakah mendorong Kejaksaan Agung untuk bisa menahan FA?
Jadi kami mendorong kaitannya dengan proses penegakan hukum dulu secara profesional, di antaranya kaitannya dengan penahanan. Namun sebelum ke penahanan ada yang lebih urgensi adalah kaitannya dengan alat bukti, gitu kan. Alat bukti ini harus benar-benar sudah terpenuhi baru dilakukan penahanan. Penahanan tadi sudah dijabarkan oleh Prof. Ibnu kaitannya dengan hal tersebut, dan kita juga sependapat dengan hal tersebut pula. Dan artinya apa? Jangan nyampe gerusa-gerusuk gitu ya. Artinya apa? Biar nanti di proses penyidikannya berkualitas, nanti penuntutannya dan berkualitas juga, dan harapannya eksekusinya juga, putusannya juga akan berkualitas juga. Jangan sampai terburu-buru melakukan penahanan tetapi mengabaikan pembuktiannya. Jangan sampai gerusa-gerusu tapi kemudian ada pandangan bahwa ini dengan tersangka yang lain, DR, kemudian seperti diskriminatif seperti itu Pak Nur Rahman. Seperti apa tanggapan Anda? Kita melihat ini, proses penyidikan kan baru di seminggu 2 minggu ini ya, seminggu 2 minggu ini. Kemudian juga sprindik baru diterbitkan oleh jaksa penyidik. Di antaranya juga selain 3 sprindik yang awal, kami dapat informasi juga kemarin dari Kejaksaan Agung telah menetapkan sprindik baru kaitannya dengan gratifikasi ataupun pemilikan harta-harta yang telah disita di rumah FA. Oke, kita bicara soal sprindik baru yang memang untuk hari ini yang dipanggil adalah untuk sprindik yang paling baru soal TPPU. Saya ke Prof. Hipnu. Untuk sprindik baru yang dikeluarkan, berarti sekarang sudah ada 4 total sprindik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini. Anda melihatnya perlukah sprindik ini dipisah-pisah sebanyak itu sampai 4? Kemudian apakah ini juga ada pertimbangan lain? Misalnya justru sprindik baru yang TPPU ini digunakan untuk mempermudah ataupun biar bisa masuk lah istilahnya, dengan misalnya kita follow the money dulu nih, barang-barangnya buktinya kita ambil untuk menjadi satu start penyelidikan mulai dari barang bukti seperti itu, Prof. Ibnu. Jadi Mas, ini memang dalam suatu pra-adjudikasi kecerdikan seorang penyidik untuk mengungkap atau untuk memformulasikan di dalam nanti berita acara, bahkan dalam surat dakwaan, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Makanya di sini, apakah nanti dalam suatu pengungkapan ini kita Kejaksaan Agung akan menetapkan delik pemerasan yang lebih dulu? Apakah terhadap gratifikasi dulu? Apakah baru kemudian TPPU? Tapi kalau kita melihat keadaan yang sekarang ini terjadi, kebanyakan adalah pidana asalnya dulu. Kaitannya dengan mungkin pemerasan dulu, atau gratifikasi dulu, baru TPPU. Dalam konteks teori, memang bisa dimungkinkan sama-sama antara pidana pokok dan pidana TPPU-nya. Kan itu Mas. Nah, di sini saya kira bagian dari strategi untuk mengungkap sebagai bentuk kejahatan. Karena kan hadirnya suatu tersangka hari ini itu penting sekali. Kenapa tersangka? Karena itu bagian dari konfirmasi, bagian dari konfrontasi, bukti-bukti yang ditemukan tadi. Bukti itu gimana sih asalnya tadi Pak Nur Rahman, asalnya dari mana, dari apa, kemana, dan sebagainya, kapan diperoleh, dalam kerangka apa, itu akan ditanya, klarifikasi dan konfirmasi, itu akan kejelasan. Oleh karena itu sebagai bentuk pengungkapan perkara, karena Kejaksaan Agung kan memang dituntut dalam sekarang ini adalah bagaimana mengembalikan marwah nama besar Kejaksaan Agung dalam pengungkapan ini. Kalau kita lihat legislator seperti itu, kuncinya adalah bagaimana mengungkap kasus ini terang benderang dan seobjektif mungkin. Nah, dalam pengungkapan sprindik itu saya kira betul sekali. Semua dilakukan, tapi kalau teknik pengungkapan, itu nanti. Karena dalam suatu pembuktian itu, kalau bisa satu-satu atau bisa sama-sama, tergantung yang paling mudah dulu yang mana. Apakah pemerasan dulu, apakah gratifikasi. Kalau itu sudah terbentuk, baru menyusul terhadap TPU-nya. Nah ini yang harus dibedakan nanti di dalam pra-adjudikasi dan di-adjudikasi. Akan berbeda nanti di dalam pengungkapan. Sprindiknya banyak, tapi tampaknya mungkin yang diajukan baru pemerasan dan gratifikasi dulu. TPU-nya nanti. Tapi paling tidak sudah berikan dulu, gitu Mas. Sekiranya kalau untuk kasus ini Prof, kira-kira masuknya dari mana dulu, atau ini bersama-sama semuanya, atau paling gampang memang ya sprindik yang paling baru ini, kita mulai dari uang dan juga barang buktinya dulu? Nah, kalau menurut saya, bagian dari pengungkapan perkara ini adalah terkait dengan yang pertama justru. Yang pertama, karena kemarin kan selalu mengingatkan bahwa Pak FA kan ini adalah ada pemiliknya. Ada pemilik, bukan pemilikannya. Bukan pemilik. Bukan pemilikannya itu siapa? Dalam kerangka Pak, kenapa ada pemilik yang bersangkutan? Kalau terhadap pokok perkara, karena sebagai konsep teori mungkin itu pemerasannya dulu, berarti baru TPPU. Coba kalau kita lihat indikator kasus-kasus pengungkapan,
TPPU-nya belakangan. Memang secara konsep betul bisa sama-sama, tapi agak kesulitan. Nah, kalau sudah dipastikan terhadap pemerasan dan gratifikasinya jelas, barangnya jelas, perolehnya jelas, jumlahnya jelas, nilainya jelas, ya baru dikulik bagaimana terhadap money laundering yang bersangkutan. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, kalau menurut Anda dengan adanya sprindik yang diterbitkan baru ini dan juga ada 3 sprindik sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Kejagung, ini sudah langkah yang tepat untuk menyelidiki kasus ini? Ya, tentunya ini merupakan bagian dari strategi penyidikan seperti hal yang disampaikan oleh Prof. Ibnu sebelumnya, bahwa predikat krimnya dulu yang kita kejar, kemudian ke TPPU-nya. Sehingga ini secara kelaziman sudah di on the track pelaksanaan proses penyidikan kaitannya dengan perkara korupsi berbarengan dengan TPPU-nya. Oke, baik. Kemudian ini yang kami soroti juga terkait dengan penanganan kasus korupsi maupun TPPU. Ada juga yang berpandangan, Prof. Ibnu, bahwa lebih baik dipisah seperti itu dan jangan digabung agar fokusnya tidak kemana-mana. Kalau Anda melihat, memang apakah perlu kita pisah seperti itu sehingga kita bisa menangani satu persatu terlebih dahulu baru kemudian ke yang lain seperti itu? Nah, itu tadi sudah saya katakan, Mas Baik. Ini memang bagian strategi. Secara konsep langsung bisa, langsung jadi double kejahatan bisa. Tapi tampaknya untuk sebagai bukti agak sulit. Karena dalam suatu pembuktian yang saya pelajari sekarang ini, itu biasanya pokok perkara dulu diputus baru mencari yang, karena ini akan membuktikan. Ingat loh ya, dalam suatu pembuktian adalah dalam suatu persidangan, bukti itu yang harus bisa bicara, bukti itu yang harus bisa menjelaskan. Karena kalau sudah bisa menjelaskan jelas alurnya, kronologinya, itu enak sekali pembuktiannya. Sehingga kalau nanti perdebatan dengan penasihat hukum itu akan gampang. Jalurnya 1, 2, 3-nya 4, 5 sembagian. Tapi kalau sampai pada bareng agak sulit. Memang secara konsep teori bisa, tapi dalam implementasi. Karena dalam hukum itu kan ada istilahnya ius constitutum, ius operatum. Nah, yang tertulis bisa dalam konteks barengan, tapi begitu ius operatum, operasional, agak sulit membedakan ini pokoknya dulu atau yang lain. Ini yang saya kira celah tadi Pak Nur Rohman, bagaimana ini juga ketenangan penegak hukum. Karena penegak hukum itu juga harus tenang loh dalam mengungkap perkara. Jangan sampai tergusuk-gusuk bukti yang lain untuk yang lain. Wah, ini juga bisa stres juga nanti mengungkap perkaranya. Ya, bisa campur-campur semuanya, jadi kemudian perkaranya semakin ruwet, kita tidak bisa melihat terang benderang seperti itu. Pak Nur Rohman, sejauh ini kan sudah ada tim 9 yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk menangani kasus ini, dan memang saat ini ex-Jampitsus masih berstatus sebagai jaksa aktif. Walaupun sudah ada tim 9, kemudian diawasi juga oleh Komjak, diawasi oleh KPK, diawasi juga oleh DPR, bersama dengan juga LPSK. Anda yakin ini masih bisa dipastikan bahwa berjalan seperti seharusnya? Kita optimis karena memang pengalaman di kejaksaan menangani perkara yang melibatkan pihak internal, baik yang dibongkar oleh sendiri dari kalangan internal di kejaksaan maupun dari pihak eksternal. Selain itu, dari SDM-nya tim 9 ini juga merupakan kalangan jaksa yang sudah teruji baik di praktisi di persidangan maupun di manajerialnya. Oke. Nah, kemudian saya tanyakan kembali ke Prof. Ibnu, kalau menurut Anda dengan saat ini kasus sudah berjalan sekian lama, sekian pekan seperti itu, sudah perlukah misalnya ada KPK turun tangan lebih jauh, tidak hanya soal supervisi, tapi kemudian juga misalnya kita melihat ada sesuatu yang menghalangi dalam kasus ini kemudian diambil alih seperti itu? Ya, ini kan baru 2 minggu ya. Saya kira belum ya, karena dalam konteks pasal 10A Undang-Undang KPK itu apabila ada sesuatu ditemukan melindungi pelaku lain. Apabila dalam penguapan ada malah tindak pidana korupsi. Kemudian apabila ada intervensi, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, pada tataran-tataran 2 minggu itu belum. Tapi kalau nanti pada saat sampai 3 minggu atau 4 minggu,
bertele-tele ya, itu kalau Jawa bertele-tele dalam ungkapan itu bisa saja sih kan bertunda-tunda, karena termasuk pemanggilan yang tidak hadir kemudian tidak hadir itu bagian dari suatu penundaan perkara, nggak cepat, itu bisa dilakukan. Oleh karena itu di sini nanti penyidik kejaksaan harus memastikan bahwa ketika tersangka itu kapan hadir, kalau tidak hadir kapan harinya lagi, terus sebagai bentuk ekulete memang harus tepat, tapi dengan kecepatan itu harus dilakukan. Nah di situ Mas, 4 kriteria yang sampaikan tadi kalau memang belum ditemukan ya belum. Nah itu. Tapi kalau sudah ditemukan ya dalam Undang-Undang KPK wajib untuk mengambil alih. Setujukah Pak Nur Rohman misalnya dalam 3 sampai 4 pekan ini kasusnya tidak ada perkembangan signifikan, bahkan misalnya yang bersangkutan sulit untuk bisa dipanggil atau jarang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan, perlu diambil alih KPK juga? Ya, kami melihatnya seperti ini. Ini kan sebuah tahapan-tahapan yang memang sudah diatur dalam hukum acara. Di antaranya pemanggilan saksi secara patut, kemudian juga pemeriksaan terhadap tersangka secara patut. Apabila yang bersangkutan tersangka maupun saksi dipanggil secara patut tidak memenuhinya, artinya disitulah kewenangan nanti jaksa penyidik bisa mempertimbangkan apakah kooperatif tidak kooperatif, dan mereka bisa melakukan upaya paksa yaitu penahanan, kan seperti itu. Jadi tadi tetap konsentrasinya adalah di pengumpulan alat bukti, sehingga nanti karena memang prosesnya masih di tahap penyidikan dan baru berlangsung 2 pekan, namun demikian kita juga optimis bahwa proses transparansi ini berjalan dengan baik. Dari KPK juga dengan kita bersama-sama melakukan pemantauan secara langsung dan mereka memberikan akses yang sangat terbuka. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Kita bicara soal 4 sprindik yang sudah dikeluarkan dalam kasus ini. Ada soal Asabri yang merupakan korupsi TPPU, kemudian ada Krakatau, ini korupsi TPPU, Batubara juga korupsi, kemudian yang terakhir adalah soal TPPU-nya, soal barang buktinya. Anda melihat celah pra-peradilan yang mungkin diambil oleh ex-Jampitsus ke depannya, ini akan menyerang ataupun mengarah ke sprindik yang sudah menjadi tersangka misalnya di Asabri, atau nanti seperti apa pengaruhnya untuk keseluruhan kasus, Prof? Ya, kalau kita berpijak pada KUHP baru, itu rezimnya sudah meletakkan bahwa ketika penetapan tersangka, apa itu penetapan tersangka? Adalah suatu proses tentang penetapan berdasarkan 2 alat bukti dan diketahui terhadap dugaan tindak pidananya. Cukup 2 alat bukti. Nah, cukup 2 alat bukti. Itu kalau kita mengacu pada KUHP baru 22. Tapi kalau di KUHP lama itu masih ada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seseorang yang diperiksa sebagai tersangka harus diperiksa sebagai saksi. Kan itu Mas. Nah, ini kan memang sejak kemarin dari Kortas juga belum diperiksa, dari Kejaksaan Agung juga belum diperiksa. Itu kalau terhadap KUHP lama berpotensi di pra-peradilan. KUHP lama, karena di KUHP lama itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi 14/16 itu disebutkan setiap orang yang diperiksa sebagai tersangka harus lebih dulu diperiksa sebagai saksi. Nah gitu. Nah, sehingga kalau dulu itu kita berpikir setiap orang yang diperiksa sebagai saksi berpotensi menjadi tersangka. Nah gitu loh. Kecuali bukti tidak ada, aman. Tapi kalau bukti itu ada mengarah menjadi tersangka. Nah, sekarang dari catatan putusan MK itu ternyata tidak diadopsi dalam KUHP baru. Nah, KUHP baru penetapan tersangka hanya menunjuk pada kejelasan dugaan tindak pidana dan 2 alat bukti. Nah, disinilah saya kira nanti kalau lihat sekarang ya cukup firm, tapi nggak tahu nanti kalau di persidangan masih menganut rezim lama atau rezim undang-undang baru, itu perdebatannya. Sehingga kalau dalam seperti ini agak sulit untuk diadakan suatu pra-peradilan. Tapi itu hak kaitannya hak tersangka, karena kita itu ada 9 poin yang akan diajukan sebagai pra-peradilan dan 13 yang di luar upaya paksa untuk mengajukan pra-peradilan. Masih dimungkinkan, tapi insya Allah penegak hukum, Kortas maupun Kejaksaan Agung sangat hati-hati sekali, firm untuk menghindari adanya dugaan-dugaan untuk dipra-peradilankan. Baik, kalau menurut pandangan Pak Nur Rohman seperti apa terkait dengan potensi ex-Jampitsus ini untuk mengajukan pra-peradilan nanti? Mungkin Pak Jampitsus juga sedang konsentrasi terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya kaitannya dengan pokok perkaranya ya, bukan terpaku pada hukum acaranya. Nah memang
setelah dari kepolisian kemudian dilimpahkan ke kejaksaan ataupun penyerahan ya, kejaksaan juga telah mengambil langkah strategis yaitu menerbitkan sprindik baru kan gitu. Artinya tahapan-tahapan ini memang sedang dilalui, betul apa yang dikatakan oleh Prof. Ibnu sebelumnya, bahwa namun demikian ini kan masih proses transformasi dari KUHP lama ke KUHP baru, sehingga masih ada resistensi yang tentunya penyidik harus mempertimbangkannya agar semuanya jernih dan penanganan pokok perkaranya bisa diselesaikan secara tuntas. Oke, baik. Saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, dengan mungkin sekarang fokusnya Kejaksaan Agung cukup banyak di 4 sprindik seperti itu. Apa yang kemudian perlu diprioritaskan oleh Kejaksaan Agung saat ini tentunya agar perkara ini bisa runut seperti itu, bisa dibuka secara terang benderang satu persatu hingga tidak ada yang tertinggal lagi, tidak hanya berhenti ke 2 orang ini misalnya DR dan juga ex-Jampitsus, tapi juga bisa orang-orang lain yang bisa terlibat dalam kasus ini. Seperti apa, Prof, seharusnya yang dilakukan oleh Kejagung? Ya, ini memang suatu bentuk skala prioritas yang taruhan nama besar Kejaksaan Agung untuk membalikan marwah sebagai lembaga penegak hukum yang terkait dengan eksistensi suatu negara. Kejaksaan Agung itu sebagai cermin penegakan hukum di Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini tampaknya memang harus dilakukan secara komprehensif dulu. Tadi sprindiknya bagus, ada 4 sprindik dan sebagainya. Tapi paling tidak kecepatan untuk menilai suatu perkara, karena asas cepat itu kan kita barang buktinya sudah, tempusnya jelas, lokusnya jelas, objeknya jelas. Nah, sekarang pertanyaannya tergantung bagaimana kejelian penyidik, bisakah mampu menguraikan bahwa barang bukti itu masih terkait dengan tindak pidana lain. Barang bukti itu ada terkait orang lain, kan itu. Di sini tantangan terbesar dalam suatu pengungkapan perkara. Makanya tadi katakan sebagai bentuk klarifikasi, konfirmasi terhadap suatu peristiwa itu penting. Penting sekali. Karena tidak hanya pada bukti loh, sejauh mana juga penyidik itu melihat dari dokumen elektronik. Dokumen elektroniknya ada, apakah hanya ujuk barang-barang itu? Dokumen elektronik, sistem elektronik, kan kita di dalam barang bukti itu kan jelas kan, barang bukti itu barang yang ditemukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Barang sebagai alat, sebagai objek kejahatan. Yang ketiga adalah sebagai hasil kejahatan. Nah, dalam pengungkapan korupsi itu kita agak sedikit khawatir kalau hanya mengandalkan bukti tradisional. Nah, bukti elektronik yang dikemukakan dalam KUHP baru itu sudah menekankan ada dokumen-dokumen elektronik, informasi-informasi elektronik. Nah, itulah yang saya kira harus dikulik kembali untuk meletakkan apakah ada saksi lain ataukah calon tersangka lain dalam perkara tersebut. Oke, bukti elektronik ya yang kemudian bisa menjadi pembuka juga untuk melihat keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Kita nantikan hari ini apakah ex-Jampitsus akan datang di pemeriksaan di Kejagung, dan juga tadi seperti Prof. Hipnu bilang bahwa Kejaksaan Agung harus bisa komprehensif tapi juga cepat dan juga jeli dalam menangani kasus ini. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Pak Nur Rohman, Komisioner Komisi Kejaksaan RI sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat selalu. Ya, Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, jangan beranjak, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Rudal Amerika Serikat menghantam perbatasan Iran dan Irak, 2 orang tewas dan 11 orang terluka. Saudara, rudal Amerika Serikat menghantam perbatasan Iran dan Irak. 2 orang tewas dan 11 orang lainnya terluka. Rudal menghantam area penting dekat terminal penumpang perbatasan Salameh di media lokal Irak yang melaporkan serangan juga menyasar area peristirahatan kepolisian Iran. 11 korban luka akibat hantaman rudal Amerika Serikat ini telah mendapatkan penanganan secara medis. Sebuah kapal Arab Saudi terbakar diserang Yaman. Serangan terjadi usai Arab Saudi dituduh melanggar keputusan larangan navigasi maritim.
Kelompok militan Houthi di Yaman mengaku menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi yang berlayar di Laut Merah. طبعا هذا نسبيا مو وحده ولد. Kelompok Houthi mengklaim telah menyerang 2 kapal tanker minyak Arab Saudi dalam sebuah operasi militer. Houthi menuding kedua kapal tanker Saudi telah melanggar blokade laut yang diberlakukan di perairan Laut Merah. Houthi mengklaim bahwa pasukannya menargetkan kapal-kapal tanker tersebut dengan sejumlah rudal balistik dan rudal jelajah serta drone. Sementara itu, saudara, militer Iran IRGC merilis peluncuran rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Raja Abdullah II dan pangkalan Pangeran Hasan milik Amerika di Yordania. Iran menargetkan fasilitas penunjang pesawat F-15 dan selain itu, Iran mengklaim drone Amerika MQ-9 juga hancur. Begitu pula helikopter Amerika yang berada di dalam hanggar rusak parah. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran terus meningkat. Amerika Serikat menegaskan negaranya tidak bergantung pada Selat Hormuz karena bisa menjaga ketahanan energinya sendiri. Sementara sebelumnya, Ketua Parlemen Iran menyatakan negaranya tidak akan tinggal diam bila terus mendapatkan ancaman. Bara konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran akan membayar mahal atas ketegangan yang masih berkecamuk. Trump bahkan sampai mengancam tidak butuh Selat Hormuz. Also, Venezuela is doing better than they've ever done before, too. The big oil companies are going in and they're signing up. We have Chris Wright working on it, Doug Burgum working on it, Scott is working on them, and it's been incredible, actually. It's got serious oil. In fact, if you combine us and Venezuela, we have about 62% of the world's oil market. So we don't need straits, we don't need anything. We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it because we cannot let Iran have a nuclear weapon. It's very... Pakistan menawarkan kembali jadi mediator damai Amerika Serikat Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni pada Selasa 21 Juli menegaskan komitmen itu. Di tengah saling serang dengan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah menerima sejumlah usulan dari mediator. پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم. اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده بله تایید میشه. Panas dingin hubungan Amerika Serikat-Iran tak lepas dari saling adu kendali di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis bagi distribusi minyak global. Kesepakatan Amerika Serikat-Iran termasuk di Selat Hormuz sangat mempengaruhi kondisi ekonomi termasuk berpotensi mendorong dunia mencari jalur energi alternatif. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami. Kembali Sapa Indonesia Pagi, Saudara, Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 pada 24 hingga 26 Juli 2026. Forum ini akan membahas berbagai isu strategis kebangsaan. Forum 5 tahunan yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia akan menghimpun berbagai organisasi Islam dengan membahas isu strategis seperti demokrasi, ketahanan pangan,
ekonomi, energi, hingga geopolitik global. Adapun Kongres Umat Islam Indonesia ini akan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Diharapkan kongres ini bukan sekedar ajang silaturahmi, melainkan forum untuk merumuskan gagasan demi kemaslahatan bangsa. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Kongres Umat Islam Indonesia ini, saudara, kita sudah bergabung bersama dengan Sekretaris Jenderal MUI, Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Frey. Baik, kabarnya? Ya, sehat-sehat Buya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya. Baik, ini yang kami ingin tanyakan di Kongres UI di kali ini gitu ya. Ini apa saja poin yang diangkat dan isu apa sebenarnya yang menjadi perhatian? Ya, baik, di tengah situasi ekonomi dan kondisi bangsa, geopolitik internasional yang memprihatinkan, kita satu komponen bangsa ingin menyikapi secara arif, bijaksana, solutif. Karena itu kita merumuskan sebuah tema umat bersatu, bangsa kuat, negara berdaulat. Ya, jadi ada kata kunci di sini. Pertama, umat sebagai bagian dari bangsa ini, umat yang berbagai agama, berbagai latar belakang suku, ya, ini harus bersatu melihat bahwa tantangan saat ini dan ke depan semakin berat, ya. Namun kita optimis di tengah tantangan yang berat itu ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan, yaitu bagaimana menjadikan bangsa ini dan berdaulat. Agar bangsa kuat dan berdaulat, tentu satu kata, bersatu kita teguh, ya. Kalau bercerai itu bisa. Nah, karena itu supaya kita bersatu teguh, maka kita perlu merumuskan langkah-langkah yang strategis. Langkah-langkah strategis itu FPI telah merumuskan ada 7 bidang atau komisi yang akan membicarakan. Misalnya pertama soal agama, peradaban, dan masa depan bangsa ini harus kita diskusikan dengan baik. Begitu juga soal demokrasi, ya, dan juga soal geopolitik internasional. Nah, semua isu-isu ini akan menjadi bagian dari pemahaman dan sikap yang besok itu, ya, menyelesaikan persoalan bangsa. Misalnya bangsa ini tengah menghadapi isu maraknya korupsi, misalnya tata kelola MBG yang masih belum sesuai apa yang diharapkan. Itu semua menghendaki, ya, sikap yang harus sikap yang harus arif dan bijaksana, sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Dan insya Allah nanti sore akan berlangsung pembukaan pada jam 16 atau jam 4, ya, yang akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di Hotel Bidakara. Begitu, Mas. Oke. Baik, nanti kan akan dibuka oleh Pak Presiden seperti itu, hadir langsung di sana. Nah, dari MUI dan juga dari organisasi lain yang hadir dalam Kongres, ini apa saja yang akan didorong dan juga mungkin akan mengeluarkan rekomendasi tertentu, Buya, misalnya soal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, misalnya soal MBG atau yang lainnya seperti itu. Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan itu pada intinya, ya, baik soal MBG, soal dunia internasional, ya, intinya sebenarnya ada 2, ya. Pertama, kita mendukung kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip institusi, peraturan perundang-undangan, tata kelola negara yang bebas dari korupsi, ya, dan sebaliknya
Kalau tidak sesuai ya tentu kita mengkritisi dan memberikan solusi. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa apa yang kita hadapi saat ini itu bagian dari problem bersama ya, problem umat dan bangsa kita. Jadi pemerintah sendiri tidak bisa menyelesaikan. Karena itu ormas seperti kita ketahui 87 lebih berhimpun di MUI, itu satu kata mengatakan bahwa bangsa ini butuh solusi yang cerdas ya. Bangsa ini butuh solusi yang harus bisa melakukan kerja-kerja konkret ya, kerja keras dalam rangka apa? Menghadapi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Pemerintah sendiri tidak sanggup. Karena itu umat dan semua komponen bangsa harus bersatu. Ya kan? Apa sehingga problem-problem ini bisa kita selesaikan dengan baik. Contoh, soal misalnya bagaimana mengkomunikasikan ya ke publik supaya masyarakat paham. Karena kalau komunikasi terhambat, nanti ibarat air yang seperti bah dari atas, ya, kemudian terhambat itu bisa menimbulkan banjir bandang gitu kan. Tapi harus disalurkan sesuai dengan jalur yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa menyuburkan tanaman, sehingga bisa menumbuhkan sawah yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Kira-kira begitu ilustrasi. Baik. Kemudian Buya, kalau kita lihat pasti ada pro dan kontra dalam kebijakan pemerintah. Ketika dalam forum ini, seperti apa sebenarnya MUI menyikapi pro dan kontra di kebijakan pemerintah yang dilakukan saat ini? Ya, soal pro kontra itu biasa, namanya kebijakan itu lahir dari sebuah analisis ya, di mana fakta sosial, fakta konkret harus kita analisis secara mendalam dan kemudian kita sikapi dan sekaligus kita ambil keputusan. Karena apa? Karena kalau pro kontra dibiarkan berlarut-larut itu akan menghabiskan energi. Jadi keputusan yang diambil oleh pemerintah itu sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan, itu biasanya masyarakat akan ikut mendukung. Tapi kalau melenceng atau tidak sesuai, tentu inilah yang harus diluruskan bersama, ya, baik melalui sikap maupun tindakan yang secara konkret. Gitu lah. Oke, baik. Kemudian ada lagi Buya yang soal poin ormas, misalnya nih ada ormas yang merasa ditinggal oleh pemerintah. Dari MUI sendiri menyikapinya seperti apa, Buya? Ya, jadi PR kita memang besar ya, tidak mudah juga. MUI sebagai payung besar, big umbrella itu memang tidak mudah untuk menyatukan persepsi, pandangan, apalagi sikap. Nah, karena itu kami terus mendorong, mengajak bagaimana ormas-ormas ini yang berbeda pandangan, berbeda sikap ini terus memberikan sikap yang sama, yaitu untuk kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak, maka inilah yang harus kita diskusikan, harus kita dialogkan. Jadi dialog itu merupakan jalan yang baik, yang arif, bijak. Nah, itu salah satu cara kita nanti dalam kongres ini, sehingga masyarakat paham bahwa yang terjadi ini sebenarnya, misalnya ya, soal ketahanan pangan, misalnya, soal energi terbarukan, misalnya, ini kan harus dikerjakan bersama, tidak bisa hanya dikerjakan oleh sekelompok orang, ya, karena apa? Begitu kompleksitasnya persoalan yang dihadapi oleh umat dan bangsa kita, gitu Mas. Baik, semoga dalam kongres kali ini, Buya, semua umat Islam dapat bersatu, tidak hanya saling silaturahmi, tapi juga bisa memberikan rekomendasi, kontribusi untuk negara tentunya. Terima kasih Buya Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saudara, jangan beranjak karena kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sebuah sekolah dasar di Grobogan, Jawa Tengah tetap beroperasi meski dalam kondisi memprihatinkan. Para siswa terpaksa menikmati MBG di halaman sekolah. Kondisi Sekolah Dasar Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sangat memprihatinkan. 2 ruangan, yakni ruang kelas 6 serta 1 ruang kantor guru atapnya roboh total. Robohnya atap ini terjadi pada awal bulan Juli setelah kondisi kayu penyangga lapuk karena dimakan rayap. Tak hanya itu, dampak dari robohnya atap tersebut membuat 2 ruang kelas lainnya, yakni ruang kelas 4 dan kelas 5 turut mengalami kerusakan yang cukup parah hingga membahayakan jika tetap digunakan. Untuk mensiasati keterbatasan ruangan pada tahun ajaran baru ini, pihak sekolah terpaksa memanfaatkan musola sekolah sebagai ruang kelas 5 dan gedung perpustakaan untuk ruang guru. Sementara untuk kelas 4, proses belajar terpaksa digabung dengan kelas 3. Sedangkan kelas 1 dan kelas 2 harus berbagi 1 ruang kelas dengan sistem shift atau bergantian jam belajar. Sudah lama robohnya itu. Udah beberapa bulan. Tahun ini ya? Tahun ini, tapi. Berarti 2 ruang yang roboh? 2 ruang yang roboh. Itu kelas apa? Ruang kelas guru? 6 sama kantor. Lalu kantor memang karena roboh dipindah di perpustakaan untuk ruangan guru. Langsung yang kelas 5, kelas 4 itu di kelas 5 di musola, kelas 4 di ruangan kelas 3 jadi 1. Disekat. Oh, disekat gitu ya. Disekat pakai triplek. Di tengah kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, para siswa tetap mendapatkan makan bergizi gratis. Mereka menikmati menu MBG di luar kelas di tengah angin dan debu. Tak ada pilihan lain karena kelas mereka tak bisa digunakan sama sekali. Untuk MBG dari pos Mangunsari itu masih berjalan dengan lancar seperti itu, nggih. Anak-anak juga cukup antusias untuk menerima MBG itu. Ya kalau yang tempat yang jelas roboh ya tidak bisa ditempati, ya tidak dibuat makan omat tetap. Pihak sekolah, guru maupun para siswa hanya bisa berharap agar bantuan segera direalisasikan agar aktivitas belajar mengajar kembali normal dan nyaman seperti sedia kala. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. KG Media Lestari menganugerahkan Special Appreciation Real Action for Sumatera Disaster Relief kepada PT Pertamina Persero dalam gelaran Lestari Summit 2026 di Jakarta. Korporat Sekretari PT Pertamina Persero, Arya Dwi Paramita mengungkapkan, penghargaan ini menjadi pengingat bagi Pertamina bahwa kemajuan perusahaan harus tumbuh bersama manfaat yang dirasakan masyarakat melalui komitmen keberlanjutan yang nyata. PT Pertamina Persero menerima penghargaan dari KG Media Lestari dalam ajang Lestari Summit 2026 atas kontribusinya memperkuat ketahanan masyarakat pasca bencana di Sumatera. Korporat Sekretari PT Pertamina Persero, Arya Dwi Paramita menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap pendekatan keberlanjutan Pertamina yang tidak berhenti pada penyaluran bantuan darurat, tetapi berlanjut melalui pemberdayaan masyarakat, pembangunan sistem mitigasi, serta penguatan kapasitas komunitas di wilayah terdampak. Melalui pendekatan tersebut, Pertamina mendorong masyarakat agar tidak hanya pulih dari bencana, tetapi semakin tangguh menghadapi risiko di masa depan. Pertamina pada saat hadir di sebuah wilayah, itu Pertamina tumbuh bersama masyarakatnya. Dan itu menjadikan sebuah proses kolaborasi yang saling mendukung. Kalau tadi saya analogikan pada saat kita berada di sebuah pesawat, kita harus menggunakan masker terlebih dahulu sebelum kita membantu rekan atau keluarga kita yang tercinta di sebelah kita. Itu karena ada prinsipnya bahwa untuk bisa memberikan manfaat kita harus strong dulu, kita harus kuat. Nah, untuk bisa itu artinya kita harus sustain dulu gitu. Nah, itulah tadi kenapa sustainability kita harus juga turut membangun masyarakat sekitar supaya masyarakat juga memberikan dukungan kepada kita dan kita tumbuh berkembang bersama-sama gitu.
Lewat penghargaan Special Appreciation Real Action for Sumatra Disaster Relief, PT Pertamina Persero dinilai berhasil menerjemahkan komitmen keberlanjutan dalam aksi nyata yang berdampak langsung kepada keselamatan masyarakat di Sumatera dengan berbasis standar Environmental, Social, and Governance alias ESG yang menjadi fundamental KG Media Lestari. Pertamina menilik pemulihan bencana Sumatera mulai dari pemenuhan energi darurat, rekonstruksi fasilitas umum berbasis ramah lingkungan, hingga edukasi mitigasi bencana. Bagaimana masyarakat ini supaya bisa mandiri, itu kami melakukan 3 pendekatan. Di program Desa Energi Berdikari, itu kami fokus pada energi yang non-fosil. Jadi masyarakat kita ajak untuk bisa memahami apa potensi energi non-fosil yang ada di situ. Contoh misalnya biogas, atau mikrohidro, atau solar tenaga surya, atau yang lainnya. Nah itu menjadi hal yang harus dipahami. Awareness dulu. Setelah mereka aware, setelah masyarakat aware, masyarakat kita ajak untuk kita belajar bersama bagaimana cara memanfaatkannya. Bersama-sama masyarakat kita belajar bersama untuk bagaimana menciptakan nilai ekonominya. Jadi supaya apa? Supaya ini sustain, Mbak. Karena pada saat sudah ada nilai ekonomi yang muncul dari program itu, masyarakat bisa mandiri. Usai menerima penghargaan, Korporat Sekretari PT Pertamina Persero Arya Dwi Paramita menyatakan, Pertamina percaya keberlanjutan bukan sekedar memberikan bantuan saat bencana, melainkan membangun kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dirinya menegaskan, Pertamina berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak keberlanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan komunitas, serta inovasi di bidang energi. Edwin Chan, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Gubernur Kalteng meresmikan pembangunan Huma Betang sebagai pusat pelestarian budaya Dayak. Pembangunan dimulai dengan pemancangan tiang perdana yang dilaksanakan di kawasan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan Huma Betang bukan sekadar bangunan fisik atau rumah adat tradisional masyarakat Dayak, tetapi merupakan simbol filosofi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan toleransi. Huma Betang yang dibangun akan menjadi tonggak sejarah peradaban Dayak di dunia. Bangunan tersebut dirancang sebagai simbol pemersatu seluruh sub-suku Dayak di Pulau Kalimantan dan Borneo, sekaligus menjadi pusat kegiatan adat, budaya, pendidikan, hingga forum berskala nasional maupun internasional. Karena setiap orang itu pasti ada masanya. Setiap masa pasti ada orangnya. Dia masa beliau, bagaimana mendirikan pertama Kalimantan Tengah yang kita tahu persis. Yang mana infrastruktur tidak ada, tidak selesai, belum beliau ada lagi yang berikutnya yang menyelesaikan. Sehingga sampai sekarang, tentunya kami selaku gubernur untuk meneruskan cita-cita beliau. Huma Betang itu apa? Di situ ada kebersamaan, kegotong royongan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pembangunan Huma Betang merupakan tindak lanjut arahan dan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah untuk menghadirkan pusat pelestarian budaya yang representatif di Kota Palangkaraya. Sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur, serta untuk menghadirkan pusat pelestarian kebudayaan yang representatif di tengah Kota Palangkaraya. Kebudayaan yang monumental, kokoh, dan estetis dengan tetap mempertahankan arsitektur tradisional khas Dayak. Seremoni pemancangan tiang perdana Huma Betang dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, para asisten dan staf ahli gubernur, tokoh adat, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional, Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, mahasiswa hingga pelajar. 2, 1. Sempat berada di level tertinggi sepanjang masa pada Januari lalu di Rp3.100.000-an per gram. Hingga kini harga emas jatuh 17% dan belum mampu bangkit ke harga tertingginya. Dengan penurunan emas saat ini, apakah waktunya beli atau tahan dulu? Usai jeda kami akan bahas di Kompas Bisnis bersama rekan saya, Yan Rahman.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, setelah mencapai posisi puncak pada 29 Januari di harga 3.100.000-an rupiah per gram, hingga kini harga emas belum mampu bangkit ke harga tertingginya. Setelah beberapa bulan berlangsung, harga emas batangan ini masih di kisaran 2.500.000 hingga 2.600.000-an per gram, turun hampir 17% dari harga tertingginya. Sejumlah faktor masih membayangi, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat yang biasanya bergerak berlawanan dengan harga emas, imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor pendek yang dinilai lebih aman, ekspektasi suku bunga The Fed, hingga ketegangan geopolitik perang Iran versus Amerika Serikat. Pasar emas Antam masih bergerak stabil, saudara, setelah mencatat kenaikan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Pada Kamis sore, emas Antam ukuran 1 gram masih dipasarkan ataupun diperdagangkan seharga Rp2.640.000 per gram. Harga ini naik tipis Rp5.000 dibandingkan perdagangan pada hari Rabu 22 Juli 2026 yang berada di level Rp2.635.000 per gram. Selain harga dasar, Antam juga mencantumkan harga setelah dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,25%. Untuk emas 1 gram, harga setelah pajak menjadi Rp2.646.600 per gram. Sementara sebulan terakhir harga emas turun 1,2% dari Rp2.673.000 ke Rp2.640.000 per gram. Sementara itu, saudara, harga emas dunia melemah pada perdagangan hari Kamis setelah menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 2 pekan. Penurunan dipicu kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran inflasi dan mendorong The Fed menaikkan suku bunga. Data dari Bloomberg, harga emas dunia turun 1,56% menjadi $4.087 Amerika Serikat per troy ounce. Padahal sehari sebelumnya, logam mulia sempat menyentuh level tertinggi sejak 7 Juli 2026 di $4.165 Amerika Serikat per ons. Sementara sebulan terakhir, saudara, harga emas dunia turun 1,3% dari $4.149 pada 23 Juni, turun ke $4.087 Amerika Serikat per ons pada perdagangan kemarin. Harga emas Antam turun 17% dari level tertingginya. Apakah saat ini waktunya membeli atau tahan dulu karena masih ada potensi penurunan? Dan bagaimana bagi mereka yang sudah terlanjur membeli di harga tinggi agar mental aman? Kita bahas bersama psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Agia, selamat datang di Kompas Bisnis. Apa kabar? Pagi, kabar baik. Terima kasih. Dan saya juga tak lupa mengundang Anda, saudara, untuk bergabung dalam perbincangan pagi hari ini, sharing atau jika ingin bertanya soal pertimbangan dalam membeli emas di telepon interaktif di 021 5366 0500 atau di 021 5366 1313. Bisa juga di 021 5359518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Mas Agia, ini menurut Anda mengapa ketika harga emas turun, sebagian masyarakat justru panik dan ingin segera menjual, sebaliknya saat mahal malah lomba untuk membeli? Ya, jadi ini memang kita bisa lihat dari sisi psikologis ya. Jadi ada fenomena, ada dua hal, yaitu FOMO atau fear of missing out, dan yang kedua adalah herd mentality atau perilaku ikut-ikutan. Jadi saat harga mahal, itu masyarakat melihat berita bahwa harga emas mencetak rekor gitu ya, muncul rasa takut tertinggal karena melihat orang lain seolah-olah dapat keuntungan besar. Jadi ada greedy, istilahnya itu mulai mengambil alih, jadi bisa membeli tanpa melihat valuasi. Karena kita akan berasumsi tren ini akan terjadi selamanya gitu yang naik. Nah, tapi saat harga turun itu terjadi sebaliknya. Ketika grafik memerah itu muncul kepanikan massal. Kenapa? Karena melihat orang lain juga jual gitu, secara naluriah, manusia kan makhluk sosial ya. Jadi ada ikut-ikutan juga atau herd mentality dalam psikologi karena merasa jika semua orang lari itu pasti ada suatu bahaya gitu. Jadi logika investasi jangka panjang yang tadi mungkin jadi acuan itu yang terkalahkan oleh insting bertahan hidup di jangka pendek seperti itu. Oke, kita langsung sapa penelpon. Mas Agia, sudah ada Dame. Selamat pagi, Mbak Dame. Halo. Selamat pagi, Mbak Dame, di mana? Halo, saya di Jogja. Oke, baik. Ada pertanyaan atau bisa sharing dengan narasumber kami pagi ini?
saya punya 2 pertanyaan. Salah satunya tanya, salah satunya minta saran. Pak Agia, ini kita kan ya namanya ibu rumah tangga gitu ya. Kadang kalau investasi ya kadang coba-coba, kadang harapannya gede banget. Kenapa ya kalau kayak ngadepin harga emas ini kita rugi, itu rasanya rugi banget. Tapi kalau untung tuh kayaknya kurang gitu. Kenapa kita merasa begitu? Yang kedua adalah saya ini dititipin emas oleh orang tua saya. Beliau berdua ini rencananya akan melakukan pelunasan biaya haji. Masalahnya beliau titip ke saya pas harganya 3 juta. Nah ini saya mau jual harganya cuma 2.300.000 kayak gitu loh. Saya bingung ini ngomong ke orang tuanya ya. Bagaimana ya? Oke, Ngomong sama orang sepuh itu biar memahami investasi begitu loh. Oke, baik. Kami tangkap pertanyaan Anda dari Yogyakarta, Mbak Dame. Terima kasih. Saya langsung lemparkan ke Mas Agia, ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertanyaan pertama, ketika rugi begitu dalam berinvestasi khususnya emas, ini merasa rugi banget, tapi ketika untung kok nggak berasa ya? Ya, jadi ini bisa lihat dari sisi psikologi ya kembali. Jadi yang dialami Bu Dame itu sangat wajar dan itu kombinasi dari satu ekspektasi yang tidak realistis gitu ya. Dan juga ada dalam psikologi namanya loss aversion atau menghindari kerugian. Kenapa? Karena ketika seseorang berinvestasi hanya coba-coba, gitu tadi seperti yang Bu Dame bilang, atau ikut tren, otak kita biasanya sudah dibuai dengan iming-iming keuntungan instan yang besar. Nah, karena ekspektasi orang sudah terlalu tinggi, misalnya udah berharap untungnya 50% gitu ya, maka ketika kenyataannya itu hanya untung 5%, hanya ya, padahal itu sudah untung gitu 5%, kita menerjemahkan keuntungan kecil itu sebagai sebuah kegagalan atau kekecewaan, walaupun itu sudah untung ya 5%. Nah, sebaliknya, karena uang yang dipakai itu biasanya memiliki kedekatan emosional yang tinggi, misalnya uang untuk beli emas itu mungkin dari uang belanja atau uang tabungan keluarga gitu ya. Jadi kerugian sedikit saja itu akan terasa menyakitkan gitu dan memicu stres gitu ya. Nah, itu jadi betul seperti itu. Oke, pertanyaan kedua ini Mbak Dame tadi dititipin emas oleh orang tuanya ketika harganya masih tinggi begitu di 3 juta. Sementara harganya saat ini di buybacknya di 2.300.000. Berarti ada margin kerugian begitu sekitar 700.000. Dan ini bagaimana menjelaskan kepada orang tua yang sudah sepuh terkait dengan investasi emas itu tidak selalu untung begitu? Ya, ini situasi yang cukup tricky ya istilahnya, karena kan ini melibatkan satu ada beban moral gitu ya, 2 ada dana spiritual gitu, haji, dan perbedaan generasi juga tadi ya, karena orang yang lebih senior itu biasanya melihat emas itu sebagai bentuk tabungan absolut yang nilai itu selalu naik gitu, jadi sulit bagi mereka itu mencerna konsep fluktuasi gitu ya, karena ada harga pasar jangka pendek. Jadi kita bisa melakukan framing istilahnya atau membingkai komunikasi kita gitu. Jadi kita harus fokus dengan satu cek tenggat waktu pelunasannya juga gitu ya. Karena jika jadwal pelunasan hajinya memang harus bulan ini, maka emas tersebut itu wajib harus dijual terlepas harganya sedang turun. Karena tujuan awalnya kan memang untuk berangkat haji gitu ya, bukan untuk cari cuan istilah atau trading gitu. Jadi kita bisa membingkai kalimatnya menjadi ya alhamdulillah gitu ya, orang tua emas yang sedikitkan sudah cukup dan dicarikan, tapi memang jika ada perbedaan itu karena ada beberapa faktor gitu ya, karena emas itu adalah salah satu instrumen yang bisa naik dan juga bisa turun gitu. Jadi memang harus pelan-pelan sekali gitu ya untuk menjelaskan kepada orang yang lebih senior gitu, karena memang mereka menganggap emas itu adalah tabungan yang absolut seperti itu, yang anggapnya selalu naik. Diberikan pengertian dan juga penjelasan secara pelan-pelan hingga akhirnya mengerti, karena memang instrumen investasi apapun memiliki risiko termasuk emas begitu yang memang kerap selama ini disebut stabil. Terima kasih Mbak Dame tadi juga penelpon, dan kami juga mengundang Anda, saudara, selain Mbak Dame tadi Anda bisa bergabung bersama kami di Kompas Bisnis untuk sharing ataupun berbagi dan bertanya terkait dengan pertimbangan membeli emas di nomor telepon interaktif di 021 5366 0500 atau di 021 5366 1313, dan Anda juga bisa bergabung di 021 535 9518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mas Agia, ini kan sebelumnya seperti yang saya bilang, emas dikenal sebagai instrumen investasi yang stabil. Namun selama kuartal tahun ini,
termasuk di kuartal 2 tahun ini, harganya terus turun tajam. Melihat kondisi ini, apakah artinya warga jadi harus lebih ekstra hati-hati dalam membeli emas atau justru ini jadi peluang untuk membeli menurut Anda? Ya, jadi bisa kita lihat juga terkait profil risiko. Ini hal yang penting, gitu ya. Karena apapun instrumen investasi, kita harus kembali pada profil risiko. Jadi kembali lagi dalam psikologi ada namanya mental accounting atau tujuan utama. Jadi kalau tujuan utamanya untuk jangka panjang, gitu ya, misalnya 5-10 tahun ke depan, instrumen emas itu masih memiliki potensi, gitu. Karena kalau kita lihat secara historik, gitu ya, mungkin dari 5-10 tahun ke belakang, emas itu termasuk yang stabil dan juga memang meningkat ya secara gradual, gitu. Tapi kalau memang profil risiko kita itu misalnya tinggi, gitu ya, kita tidak melihat bahwa emas itu menjadi satu instrumen yang tepat untuk mendapatkan istilahnya cuan jangka pendek, gitu ya. Kita bisa melihat juga instrumen investasi lain, saham misalnya. Jadi memang kembali lagi ke profil risiko masing-masing dan juga tujuan awal untuk melihat emas itu sebagai instrumen apa, seperti itu. Oke, kalau kita melihat profil risiko, emas itu termasuk low risk begitu dan menengah. Betul. Apabila kita melihat secara psikologis terkait dengan profil risiko menengah ataupun juga low risk begitu, ketika melihat nilai investasinya terus turun, secara psikologis ini seperti apa sih? Apa yang terjadi secara psikologis? Ya, jadi kita melihat investasi kita minus gitu ya, atau misalnya turun, otak kita itu memproses kerugian finansial sama seperti ancaman fisik gitu. Kenapa? Karena ada di bagian otak bernama amigdala, itu pusat pengatur rasa takut dan emosi, itu akan aktif dan memicu respon fight or flight, gitu, lawan atau lari. Nah inilah kenapa saat melihat harga emas anjlok, gitu ya, seseorang itu tiba-tiba kesulitan berpikir jernih, merasa cemas, dan juga ada dorongan impulsif untuk segera menghentikan rasa sakit tersebut dengan cara bisa jadi menjual rugi atau cut loss, gitu ya. Itu jadi sangat kuat. Itu yang memang terjadi di belakang, di balik layar, seperti itu. Oke, kemudian kan sekarang banyak yang ingin berinvestasi termasuk emas, tergantung profil risikonya. Bagi mereka yang saat ini punya cash dan ingin masuk ke instrumen emas, apa saja menurut Anda yang perlu jadi pertimbangan? Ya, yang perlu menjadi pertimbangan adalah apakah uang tersebut itu uang dingin atau tidak. Ya, ini kenapa? Karena ini bergantung lagi sama tadi seperti pertanyaan Bu Dame, gitu ya. Karena akan ada attachment dan juga ekspektasi tambahan terkait dengan jenis dana yang kita gunakan. Kalau kita gunakan dana dingin, itu menurut saya adalah sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan, gitu ya, ketika memang harganya sedang turun, gitu. Tapi kalau kita menggunakan uang panas, misalnya menggunakan uang belanja kita, uang bulanan, akan ada ekspektasi lain, ekspektasi tambahan yang membuat nanti kondisi seperti ya pertanyaan Bu Dame sebelumnya. Jadi ketika ada keuntungan walaupun 5% itu kita anggap rugi, tidak setinggi yang kita harapkan, seperti itu. Oke, kita kembali sapa penelpon, ada Raden. Selamat pagi, Pak Raden. Ya, selamat pagi. Di mana Pak Raden posisi? Ini di Jakarta. Oke, ada pertanyaan atau bisa sharing terkait dengan pertimbangan membeli emas, Pak Raden, silakan. Ya, oke, Mas Agya, saya sebenarnya bingung ya, karena memang sudah punya emas dari dulu gitu ya. Saya beli di harga yang cukup murah, sekarang sih sudah dapat untung lumayan banyak seperti itu. Tapi karena saya belinya itu reguler ya, jadi tidak secara FOMO gitu. Pokoknya ada uang saya beli, ada uang saya beli. Tapi ada ketika saya beli di harga yang tinggi, yang ketika kemarin sampai di angka 2,9, 2,8. Nah sekarang dengan kondisi yang makin turun, di satu sisi saya pengen tetap tahan karena mungkin yakin akan lebih tinggi lagi, nanti bisa jadi naik lagi. Tapi juga di satu sisi saya takut gitu karena bisa jadi turun kembali. Nah bagaimana kemudian bisa seseorang tuh bisa tidak terlalu khawatir lah soal naik turunnya harga emas kali ini, karena dibilang pokoknya kalau emas akan naik lah gitu kan, orang-orang biasanya bilang seperti itu. Seperti apa Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden, domisili di Jakarta. Dengan pertanyaannya, Mas Agya ini, Pak Raden ini tampaknya membeli emas secara reguler, dollar cost averaging begitu, menyicil bulan per bulan, tapi masih ada rasa kekhawatiran dan juga ketakutan karena harga emas ini naik turunnya cukup tinggi beberapa bulan terakhir ini. Mas Agya.
Ya, jadi pertama-tama ini apresiasi juga gitu ya, karena memang ini salah satu contoh yang sudah punya literasi. Tadi ada dollar cost averaging, gitu, jadi memang sudah rutin. Jadi secara strategi ini Bapak Raden udah menang lah, tapi memang yang harus menjadi catatan ada dari sisi emosionalnya. Gitu ya. Kenapa bisa tetap cemas? Gitu. Karena kalau udah sudah untung banyak, kenapa kita masih merasa takut dan gelisah? Jadi ada dua hal yang memang menjadi pertimbangan. Satu, ada istilah itu negativity bias. Jadi kita tuh otak manusia dirancang untuk lebih fokus pada hal yang mengancam, warna merah gitu ya, dibandingkan hal yang aman, warna hijau gitu. Dan kedua, kita takut kehilangan keuntungan gitu. Nah, jadi solusinya sebetulnya adalah kita bisa merubah cara kita melihat aset. Jadi kita fokus itu bukan ke harga saat ini, tapi fokus ke harga rata-rata gitu. Jadi kita jangan melihat harga emas itu jadi keping per keping gitu. Jadi mana yang beli yang murah, mana yang beli yang mahal, karena yang sudah dilakukan Pak Raden itu adalah dollar cost averaging yang sudah melihat harga rata-rata. Jadi kalau kita lihat keseluruhan harga emas gitu ya, saya yakin sekarang rata-rata modal dari Pak Raden di sebelumnya jauh itu udah di bawah harga pasar saat ini gitu ya. Dan yang kedua adalah kita pertahankan kembali uangnya mau dipakai kapan. Nah, ini jadi sesuatu yang penting juga. Kenapa? Karena rasa takut itu muncul ketika kita bereaksi pada harga hari ini. Jadi kalau kita kembalikan ke niat awal, kalau emas ini memang disiapkan untuk pensiun misalnya gitu, atau jangka menengah 5-10 tahun lagi, maka penurunan harga bulan ini memang sama sekali tidak relevan untuk dikhawatirkan, seperti itu. Jadi kita bisa lakukan tetap partial take profit jika dibutuhkan, jual sebagian misalnya untuk ketenangan mental, tapi tetap lakukan dollar cost averaging tadi, seperti itu. Oke, bisa tetap diteruskan kalau kita melihat kalau memang uang dingin begitu, karena memang kalau kita melihat tren histori secara tahunan juga emas ini terus naik begitu. Kalau memang uangnya bukan uang darurat begitu ya, bisa terus diteruskan dollar cost averaging ini. Yang juga jadi pertanyaan Mas Agia terkait dengan mental. Sebetulnya mental apa saja sih yang perlu dipersiapkan bagi mereka yang ingin masuk ke dunia investasi termasuk emas? Namun kita bahas usai jeda Mas Agia dan saudara. Perbincangan ini akan kami lanjutkan usai jeda. Bagi Anda pemirsa Kompas TV yang memiliki pertanyaan seputar pertimbangan membeli emas di tengah harga yang naik turun, bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 5366 0500 atau di 021 5366 1313, bisa juga di 021 535 9518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, usai jeda Kompas Bisnis akan kembali untuk Anda. Kita kembali lanjutkan perbincangan soal pertimbangan membeli emas saat harga turun bersama psikolog konsumen Irfan Agia. Dan kami juga mengundang Anda saudara untuk bergabung dalam perbincangan pagi ini atau juga ingin bertanya soal pertimbangan dalam membeli emas di telepon interaktif di 021 5366 0500 atau bisa juga di 021 5366 1313, bisa juga di 021 535 9518 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Kami lanjutkan perbincangan saudara. Mas Agia, tadi pertanyaan saya terkait dengan mental. Sebelum masuk ke ranah instrumen investasi, sebelum berinvestasi, apa mental yang perlu dibangun? Ya, jadi bisa dibilang ada beberapa mental ya yang harus disiapkan sebelum beli emas. Pertama adalah satu, mentalnya maraton bukan sprint gitu ya. Jadi kesiapan untuk menunda kepuasan. Kenapa? Karena secara psikologis masyarakat kita seringkali terjebak dengan keinginan cepat kaya gitu ya, atau instant gratification. Jadi persiapan mental pertama adalah menyadari bahwa emas itu bukan instrumen pencetak uang yang cepat, ya, melainkan ini lebih ke melindungi kekayaan. Kedua adalah mental untuk kebal terhadap FOMO dan ikut-ikutan gitu ya. Jadi jangan membeli emas tuh hanya karena melihat orang, tetangga, influencer atau grup WhatsApp misalnya yang sedang heboh membicarakannya. Yang ketiga adalah siap menerima kenyataan selisih harga atau spread. Nah, ini adalah konsep yang memang harus dipahami juga sebelum beli emas. Karena ini shock terapi paling umum gitu ya bagi pembeli pemula seperti itu. Oke, kalau secara psikologis, hal bias psikologis apa saja sih yang biasanya muncul ketika harga emas turun ataupun anjlok seperti kondisi saat ini? Ya, jadi ada beberapa kacamata kuda atau bias psikologi istilahnya yang otomatis dipakai oleh otak kita saat pasar itu sedang panik atau
emasnya turun. Satu adalah namanya bias kebaruan atau recency bias. Jadi otak manusia itu cenderung meyakini bahwa apa yang terjadi baru-baru ini itu akan terus berlanjut gitu. Jadi saat harga emas turun, investor merasa harga itu akan turun terus gitu ya. Yang kedua adalah confirmation bias atau bias konfirmasi. Jadi saat panik itu investor emas hanya akan mencari-cari berita buruk saja yang membenarkan rasa takutnya dan mengabaikan data positif seperti itu. Oke, Mas Agia, tadi kita sempat berbincang dengan penelpon Pak Raden, salah satunya yang melakukan investasi secara dollar cost averaging. Menurut Anda strategi apa yang perlu dilakukan untuk misalkan meminimalisasi kerugian dalam berinvestasi emas? Konsep mana yang lebih aman menurut Anda? Apakah seperti yang Pak Raden tadi lakukan, DCA, dollar cost averaging, atau all in? Ya, yang tadi dilakukan oleh Pak Raden sudah tepat sebetulnya. Kenapa? Karena kita harus melihat sesuai instrumennya. Strategi itu sesuai instrumen dan sesuai profil risiko. Karena emas itu adalah instrumen untuk jangka menengah dan panjang, dollar cost averaging adalah metode yang paling tepat digunakan. Kenapa? Karena tadi kita menjadi zooming out, melihat emas itu bukan hanya sebagai harga keping per keping atau beli saat naik, beli saat turun, tapi dari harga rata-rata. Seperti itu. Nah, berbeda dengan kalau kita melihat instrumen saham, gitu. Kita all in ketika memang momentumnya itu ada, karena kan fluktuasinya lebih tinggi dibandingkan dengan emas, gitu. Jadi strategi untuk all in itu lebih cenderung tepat untuk misalnya untuk saham. Tapi kalau untuk emas dengan instrumen yang pelindung kekayaan sifatnya jangka menengah panjang, dollar cost averaging itu strategi yang tepat dan juga untuk menjaga psikologis kita sebetulnya seperti itu. Oke, baik dollar cost averaging maupun all in begitu tentunya ini memiliki keputusan dan juga strategi berbeda-beda. Bagaimana membedakan sebuah keputusan yang didasarkan pada analisis dengan keputusan yang didorong rasa takut? Ya, jadi ada hal yang fundamental yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama, kalau keputusan itu emosional itu biasanya dari rasa takut gitu. Itu sifatnya tergesa-gesa atau impulsif, itu disertai juga ada gejala fisiknya biasanya, misalnya jantung berdebar saat melakukan keputusan tersebut gitu ya. Karena fokusnya hanya untuk menyelamatkan diri hari ini gitu ya, dan sering dipicu juga rumor-rumor atau berita-berita yang sensasional istilahnya. Tapi kalau keputusannya itu analitis atau sifatnya rasional, itu bisa diambil dalam kondisi yang tenang. Jadi fokusnya itu pada tujuan yang jangka panjang. Jadi keputusan yang lebih rasional itu biasanya didasarkan pada strategi awal dan juga data historis. Melihat harga turun itu sebagai justru peluang gitu ya, bukan suatu impulsif menjual seperti itu. Oke, Mas Agia tadi Anda sempat bilang terkait dengan apabila merasa khawatir, kerap kali fokusnya adalah dengan informasi-informasi yang memang menambah rasa cemas dan juga rasa khawatir. Ini terkait dengan rasa cemas dan juga khawatir, kecewa dengan penurunan emas biasanya diperparah dengan paparan media sosial, begitu yang memuat informasi soal sentimen-sentimen yang membuat harga emas ini terus turun. Jika sudah demikian, sebetulnya apa yang perlu dilakukan? Apakah membatasi screen time atau seperti apa? Ya, satu betul itu membatasi screen time gitu ya. Kedua, kalau memang sulit untuk dilakukan, karena kan biasanya kita memang buka media sosial, sebetulnya tidak cari-cari info terkait emas gitu ya, tapi datang aja begitu ya secara algoritmanya. Kita bisa fokus untuk following, misalnya kalau di media sosial itu outlet-outlet news atau mungkin pakar-pakar yang memang membahas emas tersebut dari sisi rasional gitu ya, dari sisi misalnya trend historis data. Jadi jangan sampai kita melihat hanya dari sentimen-sentimen negatif saja, tapi kita juga bisa memperluas wawasan kita, mempelajari lebih lanjut tentang makro, sifat-sifat makro dari emas yang mempengaruhi gitu ya, kemudian strategi. Kita juga bisa memperkaya wawasan kita dengan juga following gitu ya beberapa media-media atau juga beberapa pakar yang memang membahas hal tersebut, sehingga mengimbangi gitu ya arus-arus sentimen negatif kita dari media sosial dibarengi dengan aspek-aspek rasional yang memberikan kita edukasi juga terhadap strategi dan juga bagaimana kita melihat instrumen emas ini seperti itu. Mas Agia, kita juga sempat tadi berbincang di segmen 1 terkait dengan rasa penyesalan dan juga greedy. Kalau bisa diantisipasi, bagaimana sih mengantisipasi rasa penyesalan dan rasa greedy? Karena kan kalau kita beli saat harga tinggi biasanya datang penyesalan. Kenapa kok saya beli saat harganya mahal begitu? Ketika berlawanan sementara saat harganya rendah, ada kemudian naik beberapa waktu kemudian muncul perasaan kenapa ya dari dulu gak beli banyak. Ini bagaimana mengantisipasi perasaan greedy dan juga penyesalan ini?
Ya, dalam psikologi itu sebetulnya simpel. Karena akar dari semua masalah itu biasa dari ekspektasi, gitu ya. Jadi biasanya yang harus kita set adalah ekspektasi kita. Seperti tadi ada beberapa contoh bahwa kalau kita membeli instrumen emas, kita merasa sudah terlindungi saat ini. Ya, padahal kan yang kita tuai nanti itu ada di jangka panjangnya, gitu. Jadi ada juga ekspektasi bahwa kita bisa mengambil keuntungan secara cepat, walaupun secara instrumen itu kita butuhnya jangka panjang, gitu ya. Kedua, ekspektasi terkait keuntungan, gitu. Karena kan memang secara historis tidak pernah emas itu yang betul-betul melonjak tinggi harganya sehingga kita bisa mendapatkan spread yang tinggi istilahnya, atau saat kita jual itu jadi lebih tinggi, tidak, gitu ya. Jadi memang ekspektasi ini adalah hal yang paling dasar, hal paling simple yang perlu kita manage istilahnya sebelum kita membeli emas. Itu yang bisa kita antisipasi karena penyesalan itu pasti akan ada. Tetapi yang bisa dibedakan adalah kadarnya, gitu ya, kadar penyesalan tersebut. Kalau kita sudah mengantisipasi, ekspektasi kita sudah sesuai rendah, ketika ada penyesalan turun, tidak masalah, karena kita bisa punya ekspektasi bahwa ini akan gradual, gitu ya, akan jangka panjang, saya akan mendapatkan keuntungannya seperti itu. Jadi simpelnya adalah manage ekspektasi sebelum membeli emas, seperti itu. Oke, intinya kendalikan ekspektasi begitu apabila tidak ingin kecewa, karena setiap investasi memiliki risiko, termasuk emas bisa naik, bisa turun, walaupun memang secara historis sebelumnya stabil, tapi tidak menutup kemungkinan karena banyak hal dan juga faktor termasuk kondisi geopolitik dan juga domestik yang membuat harga emas ini volatilitasnya juga tinggi. Terima kasih psikolog konsumen Irfan Agia atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Selalu, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi susah jeda. Hari ini penyidik Kejagung akan memeriksa ex-Jampinsus Febri sebagai saksi untuk dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tim penyidik Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk menangani dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik Kejagung akan memeriksa ex-Jampitsus sebagai saksi untuk dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan akan dipantau oleh tim koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan RI, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui pernyataan rilis tertulis, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan, Kejagung sudah menerbitkan surat penyidikan yang baru khusus TPPU. Tim 9 telah memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU untuk dimintai keterangan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli 2026. Dan saudara, informasi terkini terkait pemeriksaan ex-Jampitsus kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeyang dan juru kamera Andika Pratama. Zefanya, setelah tidak hadir dalam panggilan di hari Rabu, apakah ex-Jampitsus dipastikan hadir dalam pemeriksaan hari ini? Ya, Bremana, hadir atau tidak hadirnya Febri hari ini yang tentu harus kita pantau tentunya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI ini, karena kalau di pagi hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari Febri Adriansyah. Bahkan kami juga sudah mencoba menghubungi pihak kuasa hukum dari Febri juga terkait apakah kliennya ini akan menghadiri pemanggilan kedua yang sudah dijadwalkan oleh Kejaksaan Agung. Kami juga sebenarnya sudah mencoba menghubungi Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna terkait dengan jadwal pemanggilan hari ini, kapan waktunya akan dilakukan pemeriksaan terhadap Febri dan juga
terkait apakah Febri akan hadir, ini juga kami belum menerima informasi sama sekali dan tentu harus kita pantau saat ini Bremana, karena hari ini ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini akan diperiksa sebagai saksi setelah Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik yang keempat terkait dengan tindak pidana pencucian uang pasca penyerahan penanganan perkara dari Kortas Tipikor Polri minggu lalu begitu, yang dimana juga diserahkan sejumlah barang bukti dan juga valuta asing yang ini dipelajari kemudian oleh Kejaksaan Agung terkait dengan emas seberat 74 kg dan juga valuta asing ini yang kemudian membuat Kejagung menerbitkan sprindik keempat terkait dengan TPPU ini. Maka di tanggal 22 Juli kemarin ini pemanggilan pertama sudah dijadwalkan, namun memang untuk Febri Adriansyah dan juga salah satu saksi lainnya yakni NH ini tidak hadir. Kalau Febri alasannya ini dikarenakan sakit, namun untuk saksi satu lagi NH ini memang tidak memberikan informasi apapun kepada Kejaksaan Agung. Tentu untuk penjadwalan hari ini dijadwalkan kembali untuk Febri Adriansyah dan juga saksi berinisial NH ini, dan kami masih menanti Bremana apakah memang Febri ini akan hadir atas pemanggilan yang dilakukan oleh tim 9 atau 9 jaksa yang sudah dibentuk oleh Kejagung juga untuk menangani penyidikan ini. Tentu yang harus kita cermati juga Bremana ini adalah dari mana Febri ini akan datang begitu ya, karena berkaca dari pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh Kejagung juga dari kasus yang terkait PT Asabri, ia sebagai tersangka, pemeriksaan ini ternyata sudah pernah dilakukan tapi memang tidak terlihat oleh wartawan dari mana ia masuk. Nah tentu ini yang akan kita nantikan karena Febri juga belum menampakkan diri sama sekali ya pasca ia ditetapkan sebagai tersangka dan mundur sebagai Jampitsus. Tentu nanti akan kami kabarkan apakah Febri nanti akan menghadiri pemeriksaannya yang kedua sebagai saksi hari ini. Bagaimana? Baik, kita tunggu informasi terbaru dari sana terkait kedatangan ex-Jampitsus. Terima kasih Stefania Situmbayang dan juru kamera Andika Pratama dari Kejaksaan Agung Jakarta. Informasi lain akan hadir usai jeda, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, memasuki paruh terakhir di Sapa Indonesia Pagi, ada informasi ini sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terbakar di kota Sumy, Ukraina pada Kamis pagi. Kebakaran diduga terjadi setelah serangan yang disebut pihak berwenang sebagai serangan Rusia yang menargetkan lokasi tersebut. Rekaman video ini, saudara, menunjukkan api dan asap pekat membumbung dari area SPBU di kota Sumy. Tugas pemadam kebakaran dan tim layanan darurat langsung diterjunkan untuk memadamkan api serta mengamankan lokasi kejadian. Pihak berwenang Ukraina menyatakan kebakaran diduga dipicu serangan Rusia yang menargetkan fasilitas tersebut. Hingga beberapa saat setelah kejadian, tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan di lokasi. Banjir bandang akibat hujan deras menerjang wilayah Kashmir, India. 1 orang tewas dalam bencana ini. Sejumlah bangunan rusak dan lalu lintas lumpuh akibat lumpur dan puing-puing akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan melakukan pencarian korban di bawah puing-puing. 1 anak meninggal dunia akibat terseret arus air. Dalam bencana ini, pemerintah meliburkan sekolah hingga 3 hari. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Pagi hari ini. Akhir kata, saya Yan Rahman. Dan saya Bremana Tenaya pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.